Biasanya yang buat pasar murah Bulog ya. Iya. Nah, gimana ide-idenya? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk BKM kampung lain nanti. Pak Abdul Halim mungkin bisa cerita. Iya, dalam acara itu yang paling urgen adalah Mengenai ketersediaan lapak, ini kan rame nih Iya. Pak, warga kampung. Apa cukup atau gimana cara mendistribusikan lapak tadi? Ya, terkait dengan lapak mungkin saya tambah sedikit lagi. Pertama sekali kita mau tahu dulu cerita Gampung Ramadan yang dibuat oleh BKM Al-Falah. BKM? ya. Al-Falah, Gampung Nesu Jaya. Kita tanya dulu dengan Pak Abdul Halim. Kegiatan apa saja yang dibuat oleh BKM ini, Pak? Ya, dalam rangkaian kegiatan Kampung Ramadan ini ada beberapa kegiatan. Pertama ada pawai obor, itu kita laksanakan sebelum Ramadan, sudah terlaksana. Kemudian ada pasar murah. Pasar murah disubsidi oleh salah satu anggota DPRK. Kemudian ada bazar kuliner. Kemudian juga daurah menghafal Al-Quran gratis. Kemudian ada MTQ Ramadan dan yang terakhir ada kegiatan Qiyamul Lail, salat tahajud berjamaah serta sahur kita gratiskan. Oke, itu siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan Kampung Ramadan ini? Panitianya? Iya, panitianya dari semua unsur masjid, kerjasama dengan kampung, aparat kampung, kemudian anak muda, remaja, serta ibu PKK. Alhamdulillah semuanya kompak kita kali ini membangun satu brand Kampung Ramadan. Luar biasa, ini patut dicontoh oleh kampung lain ya. Dan nanti kita kulik-kulik lagi nih lebih jelas kegiatannya. Kalau Pak Kecik sendiri melihat kegiatan-kegiatan seperti ini gimana Pak, tanggapan dari masyarakat? Sebenarnya ada suatu yang unik ya. Saya kebetulan diangkat PJ itu tanggal 10. Di sekitar tanggal 15, Pak Ketua BKM, Ustadz menghadap Pak PJ, kami rencana tahun ini adakan kegiatan Kampung Ramadan dengan giat-giatnya A, B, C, D. Saya sempat terpikir untuk ini yang pertama, saya PJ baru 5 hari. Kemudian yang melaksanakan pun BKM, Ketua BKM anak muda. Kemudian panitia semuanya anak muda. Ini apa sukses saya pikir. Itu yang pertama. Kemudian waktu singkat. Kita duduk di pertengahan bulan 1, Pak. Iya, pertengahan bulan 1 ya. Duduk 1 dalam waktu yang singkat. Rupanya alhamdulillah menjelang hari megang komitmen dari panitia terlaksana lah satu persatu, mulai dari obor sampai seterusnya. Intinya adalah kita sebagai aparatur kampung mendukung. Ini kan hal yang baik, kemudian di bulan yang baik tentu ada kebaikan, ada keberkahan di situ, dan kami komitmen dari aparatur kampung termasuk juga dengan Tuhaput Kampung dan pemuda dan ibu PKK komit untuk membantu panitia. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini satu persatu kegiatan berjalan. Kemudian seperti sembako murah itu hampir setiap hari Ustaz ya. Setiap pagi ibu PKK jualan sembako dengan harga yang seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, ada subsidi lah dari salah satu anggota dewan kita. Jadi kegiatan-kegiatan ini menarik ini, dan ini mungkin bisa dicontoh oleh kampung lain. Bagaimana cara kita memperoleh dana nih, bantuan? Karena misalnya saja tadi pasar murah, biasanya yang buat pasar murah Bulog ya. Nah, gimana ide-idenya? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk BKM kampung lain nanti. Pak Abdul Halim mungkin bisa cerita. Iya, dalam acara itu yang paling urgen adalah dana kan. Dan uniknya kita nggak pakai dana BKM, kita tidak memakai dana masjid. Jadi kita terus mengait sponsor-sponsor melalui kita jalankan proposal, tokoh-tokoh, kemudian juga pengusaha-pengusaha, dan dibantu juga oleh kampung. Jadi ada partisipasi ya? Ada partisipasi. Saya dengar tadi ada anggota dewan yang nyumbang. Iya. Sofyan Helmi. Terima kasih untuk Pak Sofyan Helmi. Nanti mungkin ada anggota dewan yang lain juga bisa buat kampung yang lain untuk nyumbang membuat kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Selain pasar murah, tadi apalagi kegiatannya? Bazar kuliner. Bazar kuliner. Bazar kuliner itu gimana maksudnya, Pak?
Bazar kuliner kita sediakan lapak bagi UMKM di Kampung Nusujaya. Kali ini kita masih membatasi untuk warga kampung saja. Jadi kita sediakan stand-stand, kita gratiskan dan tidak ada pengutipan biaya apapun dari mereka. Bahkan bukan hanya menyediakan lapak, kita membantu promosi. Kita datangkan selebgram, kita undang tokoh-tokoh untuk berjual membeli UMKM masyarakat. Jadi intinya bukan hanya menyediakan lapak tapi membantu mempromosikan dagangan mereka. Lokasinya lapak tadi di depan kantor Gesi Kampung Nusujaya. Jadi siapapun warga yang mau jualan langsung bisa ambil salah satu lapak. Mengenai ketersediaan lapak ini kan rame nih Pak, warga kampung. Apa cukup atau gimana cara mendistribusikan lapak tadi? Terkait dengan lapak mungkin saya tambah sih lagi. Kita juga menyediakan lapak untuk anak muda yang khusus anak muda Kampung Nusujaya, kemudian kita modalin. Artinya kita beli lapak, kemudian kita mulai. Itu kan memang misi kami agar anak-anak muda Kampung Nusujaya ini ada giat lah, ada kegiatan yang ke arah positif, sehingga tidak mungkin salah satu juga hal yang tidak terjerumus lah ke hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di bulan Ramadan. Nanti kita beri mereka peluang, beri mereka tempat, beri mereka modal agar ada aktivitas di setiap sorenya. Kemudian terkait dengan lapak, kita memang sudah sepakat menggunakan lapak di area kantor, depan kantor kecil. Dan alhamdulillah begitu kita ukur cukup untuk 10 tenda, untuk 10 tenda. Dan alhamdulillah karena kita ini baru memulai program ini baru di tahun ini, berarti kita belum berani untuk bergerak dalam skala besar. Makanya kita fokus dulu untuk 10 tenda, kita lihat perkembangan sehingga menjadi masukan kami untuk tahun-tahun selanjutnya. Itu 10 tenda dari warga, siapa aja boleh mendaftar atau gimana? Kita 10 tenda, tapi yang di dalamnya itu ada sekitar 12. Kita sediakan meja, kursi untuk 12. Kemudian kita buka pendaftaran dan alhamdulillah di luar prediksi Ustaz ya. Harus kami batasi. Karena saking banyaknya banyak peminat ya. Iya. Karena mungkin posisi strategis, yang pertama, yang kedua kita juga menyediakan fasilitas. Jadi mereka, masyarakat ini atau pengusaha ini cuma tinggal membawa dagangannya ke situ. Ini dan semua sudah tersedia dan gratis, tidak ada pungutan apapun. Bawa barang yang mau dijual. Gimana kalau warga kampung sebelah nih, tetangga, mau ikut jualan juga? Bisa nggak? Iya, untuk tahun ini kita khususkan dulu untuk warga Nusujaya. Tapi insya Allah nanti tahun depan kita berharap ini akan jalan setiap tahunnya. Brand Kampung Ramadan kalau bisa ya menjadi brand Nusujaya. Ini kan perdana di Aceh. Kalau misalkan penamaan Kampung Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ini, dan tahun depan kita lihat dulu bagaimana, apakah kita buka untuk umum ataupun masih khusus untuk nanti Nusujaya. Dievaluasi lagi ya. Betul. Baru 2 ini yang dijelaskan. Satu tadi pasar murah, kemudian lapak UMKM ya. Ada apa lagi nih kegiatannya Pak? Ada pawai obor. Itu sebelum Ramadan kemarin dan alhamdulillah viral ya di Banda Aceh. Luar biasa. Ya, bertus. Itu pawai pesertanya dari warga Nusujaya. Terutama mungkin anak-anak ya. Anak-anak juga untuk memberikan antusiasme untuk orang mereka, untuk semangat lah menyambut bulan Ramadan. Bawa obor api. Dan ternyata bukan hanya anak-anak yang ikut, orang tua pun ikut di belakang, semangatnya luar biasa. Ini salah satu bukti kekompakan ya, bahwa tidak ada masalah di antara warga ya. Waktu itu keliling kemana aja pawai? Masih keliling di kampung. Keliling satu kampung. Sebelum puasa berarti hari mak megang itu ya? Sebelum megang ya. Iya, sebelum megang. H2 Ramadan, H-2. Setelah itu apa lagi Pak? Ada daurah menghafal Al-Quran gratis. Mungkin kita dapati di masjid-masjid rata-rata bayar, ataupun di lembaga-lembaga bayar, dan kita gratiskan. Bukan hanya untuk Nusujaya, tapi itu umum. Nanti gimana bayar panitia atau ustazahnya atau ustadznya? Dari tadi itu kita sudah include dananya dari proposal untuk semua kegiatan. Jadi sudah tidak masalah ya? Tinggal ikut aja ya. Ada banyak peserta yang mendaftar Pak? Alhamdulillah lumayan. Ada sekitaran 50-an.
Mereka itu selama bulan Ramadan. Selama 20 hari. Oke. Lanjut, kalau kita melihat salah satu kegiatannya tadi kan untuk mendorong UMKM ya. UMKM kita kalau di Nesu Jaya ini sudah adakah atau sudah ada yang mulai berproduksi, atau mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau untuk UMKM mungkin khususnya Nesu Jaya masih terbatas ya. Terutama terbatas kita kan karena gampung di tengah kota dengan kondisi geografisnya mungkin tidak ada tanah kosong. Jadi kalaupun ada usaha kecil ya, mungkin dari kue-kue atau dari mungkin jajanan-jajanan, itu yang kita temukan sekarang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa karena kondisi geografis kita tidak ada tanah yang bisa kita manfaatkan lah untuk UMKM dalam skala besar. Jadi yang kita undang untuk bulan Ramadan ini di Gampung Ramadan dalam rangka bazar kuliner, itu adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Karena kan bayangan kita pasti banyak perputaran uang itu di saat buka puasa, karena jajanan buka puasa. Makanya kita fokus ke UKM yang terlibat dalam kue basah ataupun kue kering seperti itu. Mungkin ke depan bisa merambah ke bidang lain ya Pak ya. Makanya kita harap ini yang pertama, mudah-mudahan jadi giat rutin dari Nesu Jaya, mungkin bisa untuk kota seperti itu. Karena ini dari pertama di Nesu Jaya kita mulai, mudah-mudahan ke depan ada gampung lain bisa bergerak lah, kampung-kampung lain, sehingga bisa jadi menjadi kegiatan kota di suatu saat nanti. Oke. Ada kendala-kendala yang dihadapi ketika melaksanakan ini? Iya, sudah pasti ya. Mungkin orang juga udah menebak ya, pasti ada kendala. Karena kita kan bisa belajar dari kendala itu kan. Boleh diceritakan Pak? Pertama mungkin kendala tentunya di dana. Kita memang terus bergerak mencari dana, mengait sponsor-sponsor, tapi kan tidak semulus yang kita bayangkan. Ada kendala-kendala. Kemudian selain dari dana, mungkin faktor internal juga ada. Itu sudah pasti ada. Yang namanya sebuah kegiatan, tidak semua orang senang dengan kegiatan kita buat, walaupun yang kita buat ini adalah kebaikan. Tidak semua orang melihat dari kacamata kebaikan, tapi secara umum sih antusiasme masyarakat itu yang membuat kita terharu. Jadi ada 1-2 yang kontra, jadi biasa menurut kita. Yang kita lihat buktinya ketika kita membuka lapak stand itu 2 jam full penuh. Harus kita tutup. Iya. Kemudian juga pawai obor itu ratusan yang ikut. Ratusan orang-orang tua ngikut di belakang yang nggak selalu jalan kaki, pakai motor. Antusiasme masyarakat luar biasa. Oke. Kalau di Nesu Jaya ini sebagian besar penduduknya, warganya, pekerjaannya apa nih Pak? Sebagian besar mungkin kita terbagi, bisa dikatakan geografis Nesu Jaya terbagi 2 nih. Ada masyarakat sipil setengah, mungkin setengah lagi kan militer. Karena itu ada Agendam. Jadi otomatis masuk ke Nesu Jaya, di lapangan Jasdam itu masuk Nesu Jaya sampai ke belakang pendopo kantor camat. Makanya kok ditanya pekerjaan, mungkin sebagian besar ya ke aparatur negara atau militer mungkin. Kemudian yang kecil lagi baru pedagang. Jadi sejauh ini tidak ada masalah ya dalam hal kerukunan di desa, aman-aman terus. Alhamdulillah. Oke. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan nih, terutama untuk Rakan Sago yang menonton, barangkali BKM kampung lain? Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak? Baik, yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa dalam berdakwah itu yang pertama yang harus dilihat itu isi perut dulu. Artinya ketika kita sudah memenuhi kebutuhan hidup mereka, baru kita berbicara dakwah. Kalau kita berbicara dakwah dengan orang yang lapar, ya salah-salah kita yang kena dimaki ataupun bahkan dengan pukulan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin mengembalikan eksistensi masjid bukan hanya dengan ibadah mahdhah, tapi juga dengan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dan tahun ini kita sentuh area ekonomi mereka. Kemudian harapannya juga masjid-masjid yang lain terus bergerak dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak monoton, dan keuangan masjid mungkin bisa dikelola dengan baik, tidak berlomba-lomba untuk
membanyakkan rekening masing-masing Iya. ratusan juta bahkan. Iya. Itu kemudian yang selanjutnya harapan kita dari pemerintah adanya dukungan nanti ke depannya ini yang kita lakukan ada sambut tangan dari pemerintah supaya yang kita lakukan ini lebih mulus dan lebih besar efeknya bagi masyarakat. Yang terakhir bagi rakan-rakan Sago Podcast ya, Sago TV, Sago TV. yang ingin belanja kuliner disilahkan ke tempat kita di Nusu Jaya di Bazar Kuliner Gampung Ramadan. Oke. Mungkin itu saja. Luar biasa. Dari Pak Kecik mungkin ada pesan-pesannya. Mungkin dari kegiatan kami ini sedikit mengubah persepsi saya terkait dengan BKM yang selama ini kita berpikir BKM itu cuma fokus ke umat dan keagamaan. Ternyata dari Nusu Jaya kita melihat bahwa BKM juga bisa fokus ke hal yang di luar keagamaan seperti ekonomi masyarakat. Dan saya pikir itu hal yang positif dan harapan tentu ini karena tahun pertama, nanti di tahun-tahun selanjutnya diharapkan bisa terus menjadi kegiatan rutin dengan skala yang mungkin lebih besar. Amin. Dan tentu kita juga berharap pada donatur-donatur terkait dengan pendanaan. Ini kan bisa kita katakan amal. Iya. Kemudian kita laksanakan juga di bulan Ramadan. Insya Allah berkah untuk panitia juga tentu berkah untuk yang pendonor. Amin. Itu terutama mungkin. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kecik, terima kasih juga sama-sama. Pak Abdul Halim sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa, jangan lupa rekan Sago untuk komen, like, and subscribe ya. Ini satu lagi pertanyaan di luar ini mungkin mau minta komentar nih. Saya Nusu Jaya kan salah satu letaknya di tengah kota. Ya. Saya lihat di kota Banda Aceh ini juga ada beberapa masjid lain yang di tengah kota yang keuangannya itu luar biasa banyak ya. Masjid Raya contohnya, itu setiap hari Jumat ada pengumuman saldo sekian. Sementara di daerah pelosok sana itu masjid sangat minim sekali keuangannya. Gimana tanggapan Pak Abdul Halim dulu nih, saya tanya, kalau suatu waktu nanti misalnya masjid kita di Nusu Jaya ini udah lebih kali uangnya, nggak tahu mau dibangun apa, ada nggak ide untuk masjid A membantu masjid B yang ada di pelosok sana mungkin? Ya, yang pertama, kalau sedekah itu tidak disalurkan, kasihan orang yang menyumbang. Artinya jariahnya belum dapat. Misalkan Bapak nyumbang nih 1 juta. Sedekahnya udah dapat, dia sedekahnya untuk masjid, tapi jariahnya kan ini belum disalurkan. Itu yang pertama yang disayangkan. Kemudian yang kedua, mengenai kegiatan masjid diperluas, anak yatim, para janda, kemudian ekonomi, anak muda tentunya. Kemudian mengenai masjid, mungkin daerah-daerah pedesaan yang minim ini, kita sendiri saat ini kita tidak banyak menyimpan dana. Kita sudah mencoba untuk melakukan pendistribusian yang cepat gitu terhadap dana yang kita miliki. Kemudian mengenai tempat-tempat masjid di pelosok, tidak salahnya kalau misalkan kita lihat memang di satu masjid di perkotaan dengan kondisi keuangan yang sudah bagus, iya, sudah menggendut, agaknya bisa lebih bermanfaat kalau didistribusikan ke masjid-masjid yang lebih layak. Luar biasa ya, ini nggak apa-apa kita sebut aja. Dulu saya pernah dengar Masjid Raya Baitur Rahman, kalau kita sholat Jumat di sana kan diumumkan ya, saldo kas Jumat ini 1 miliar sekian. Dalam hati saya, ya Allah, masjid di kampung saya 50.000 uangnya. Kenapa nggak disumbang aja ke sana gitu kan? Itu berapa rumah anak yatim bisa dibangun, berapa rumah janda bisa dibangun. Iya, betul. Ngapain harus disimpan di situ ya? Kalau segitu 1 miliar keadaan kas keuangan, itu seluruh remaja di Aceh bisa diberdayakan sebenarnya. Kampung ya. Iya. Oke. Kalau Pak Kecik ada komen soal ini? Kalau saya mungkin karena keterbatasan ilmu ya, cuma saya melihat saya belum tahu nih apakah dibolehkan ya sedekah dalam bentuk mungkin seperti yang tadi disampaikan, sedekah ke masjid ini mungkin ada niat tertentu dari yang memberi sedekah, saya menyedekahkan ini untuk masjid A misalnya. Secara hukum ya, apakah dibolehkan kita membawa sedekah ini ke masjid yang lain? Itu
saya tidak berani menjawab. Ya. Dengan keterbatasan ilmu, mungkin mohon maaf untuk hal tersebut, mungkin saya tidak berani untuk menjawab. Iya. Kecuali kalau pengurus masjidnya sendiri yang ada inisiatif ya. Ya. Kalau disebutkan memang untuk pembiayaan masjid ini itu nggak bisa. Oh, Itu ada oke. akad. Ya. Tapi kalau misalkan memang ini untuk kemakmuran masjid, mereka mempercayakan kita untuk gunakan bagaimana untuk memakmurkan masjid, bisa-bisa saja. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.